Tidak ada penolong bagimu. Hah? Baca ini. Saya mau tanya buat Dharma. Baca dulu ini. Siapa Tuhan segala Tuhan ini siapa? Banyak ini maksud dengan ketuhanan Yesus. Awas host, jangan sampai rungkat host. Host, hati-hati host, jangan sampai rungkat host. Jangan sampai rungkat host. Tuhan telah mula. Sebab Tuhan Bang Darman, kekasih Allah, kekasih Nabi Muhammad, kira-kira Tuhan segala Tuhan. Jadi Tuhan Allah inilah segala Allah. Bang Kriston biar saya jawab yang kekasihnya, apakah ia kekasih? Kalau kekasih itu sesama manusia atau apa gitu? Jangan main kekasihnya Allah. Bang Kriston biar saya jawab dulu. Kekasih itu pasangan atau apa? Allah itu kamu jadikan Theos, kamu jadikan ke Yesus. Oke. Allah itu bentuk atau seperti apa? Bang Darma, saya jawab ya. Apa? Allah kelihatan. Bang Darma, saya jawab ya. Boleh saya jawab, boleh saya jawab. Apakah betul Allah dapat turun ke bumi? Baca satu Raja-Raja nomor 27. Bang, benarkah Allah dapat turun ke bumi? Benarkah Allah dapat turun? Kemustahilan Allah bukan manusia. Bilangan 23 ayat 19. Baca. Allah bukanlah manusia. 20 dosanya menurut peneliti Amerika. 20 dosanya Yesus, termasuk berdosa sama ibunya. Dibilang kekasih Allah itu seperti apa? Membentak ibunya, mengatakan bodoh orang Israel. Allah itu seperti apa? Kekasih Allah. Paulus sendiri mengaku dirinya adalah bohong. Mau saya kasih lihat ayatnya? Bahwa Yesus mengaku bohongannya bukan sepertinya kekasih. Firman aja usah bicara Nabi Muhammad. Itu Paulus saja tidak tahu siapa orang tuanya. Tuhan apa putih rambutnya? Tuhan apa Tuhan putih rambutnya? Bang Darma. Matanya merah. Matanya merah. Bang Darma, tenang Bang Darma, jangan sampai kena stroke. Apa yang mau dibahas ini ayat ini sama saya aja, sama saya. Kedua ayat ini baca. Hati-hati Bang Musasi, pelan-pelan kalau Bapak Darman. Mana ayatnya bahwa Yesus Tuhan yang benar pencipta langit dan bumi? Di mana? Tunjukkan. Saya bisa tunjukkan kamu di Bible bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Pada mula-mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan Allah Abraham jadi. Karena ayatnya Yesus berfirman jadilah. Karena ayatnya Yesus berfirman jadilah terang. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Yesus jadilah burung. Di mana ayatnya? Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Ayat yang kau tahu. Aduh. Yesus berkata sebelum yang kau tahu. Sebelum Abraham jadi sudah ada. Amsal 8:22 sampai 30. Salomo itu ada sebelum Tuhan menciptakan bumi. Ayat di Biblemu itu. Kenapa tidak dituhankan Salomo? Karena tidak dibuat oleh orang-orang Roma menjadi tuhan-tuhan pagan yang mati terkutuk, kemudian mati di babak belur. Gitu. Lanjut satu-satu, jangan ribut lah. Kriston. Nah, itu kekasih Allah itu apa? Kekasih Allah. Kayak maksudnya kekasih itu manusia. Ya, ini kita berdua Bang Musasi kagak bisa ngomong Bang Musasi. Kekasih ini seperti apa? Nanti saya kasih tahu kamu apa itu kekasih Allah. Yang juga kata Yesus, barang siapa mengasihi aku, dia juga mengasihi yang mengutus aku. Yohanes 12:48. Saya punya pasangan, Bang Musasi. Itu perempuan. Saya punya berarti anak, kamu mengatakan Yesus punya pasangan. Semua manusia, saya tidak mungkin. Next time Bang Musasi ya. Kau Tristan, terima kasih kau mengatakan Yesus punya pasangan. Jadi kau sama aja Bang Musasi. Bilang kamu jadi kekasih saya atau kekasih saya. Terserah Bang Musasi. Rumah baik suci. Iya. Bang Jadi kekasih Allah itu tuh manusia juga. Allah itu bentuknya, rohnya itu manusia. Bang bisa gantian dulu Bang. Saya sama Bapak Darman dulu lah. Kriston. Jangan banyak nguce. Ya, saya sama Bapak Darman dulu ya. Ya udah silakan dah. Ya, nanti gantian Bang Kriston lah. Oke, saya tanya kamu ya. Duluan tanya sama kamu. Di mana ayatnya bahwa Yesus adalah Tuhan yang benar dan Yesus adalah pencipta langit dan bumi? Mana ayatnya? Saya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, tadi saya sudah bisa kamu tunjukkan ya. Saya tunjukkan kamu di Biblemu sendiri bahwa tetapi Tuhan Allah yang benar dan Allah lah menciptakan langit dan bumi. Saya enggak pakai ayat yang itu. Saya pakai ayat yang lain. Ngapain kamu pakai ayat? Itu namanya doktrin. Saya pakai ayat yang lain. Itu ayatnya siapa? Enggak boleh enggak pakai data. Lah, pakai data ini makanya dengar dulu. Ayatnya itu bunyi gini. Kamu Yesus yang benar. Ada yang mau dengar dulu, Pak. Saya mau kasih lihat kamu Injil Yahya ke-1. Pada mula-mulanya kalimat. Saya kasih lihat kamu di sini. Saya nggak bisa kasih lihat Pak, jadi nggak bisa kalau ngambil sepotong-sepotong. Bukan orang Kristen, Bapak nggak tahu. Oke. Saya kasih tunjuk kamu ya. Kalau ada dua ayat sama dengan narasi yang berbeda, berarti Biblemu itu kontradiksi. Ya makanya tadi saya bilang nggak masalah kontradiksi. Kami itu tidak hanya berdiri dari Alkitab, jadi kami punya magisterium dan tradisi. Apa mau dibantu itu?
Nah ini, mana tandingannya ayat ini? Mana tandingannya ayat ini bahwa Yesus Tuhan yang benar, mana? Kan di Bibelmu bahwa Yesus adalah Tuhan yang benar. Carikan seperti ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Jawabnya itu Lukas 9:20. Tampilkan, tampilkan. Tampilkan kalau ada, tetapi Yesus adalah Tuhan yang benar. Tampilkan seperti ini, tetapi Tuhan Allah yang benar. Di mana di situ tetapi Tuhan Yesus yang benar? Mana? Mana ayatnya? Tetapi Tuhan adalah Yesus yang benar. Mana? Mana? Tampilkan, jangan bilang ada-ada. Dan Tuhan itu pasti salah pencipta. Di mana ayatnya bahwa Yesus adalah pencipta langit dan bumi? Di mana? Kita buktikan kalau Yesus Tuhan. Tuhan itu paham pencipta, mana? Ini memohon pertolongan dari Allah. Adakah Tuhan minta pertolongan kepada Allah? Baca Ibrani pasal 5 nomor 7. Apa ini nggak dengar jawaban saya? Ini tandanya bukan Tuhan Yesus. Memohon kepada Allah. Siapa Allah ini? Tuhan. Kita uji siapa Tuhan sebenarnya ini. Yesus Tuhan atau Allah? Tapi itu, Allah juga bukan Allah Yahudi. Allah itu Allah Arab. Kalau kami Allah. Siapa? Nggak bisa Allah ke Yesus. Elohim itu Elo. Dari kata Elo, Elah, Elo, Eli. Iya. Elohim kata jama. Allah kita semua. Boleh tambahkan gini lah. Adoni, Adonai. Adonai itu kata jama bahwa Tuhan kita semua. Yahweh itu cuma kata dia. Bisa tunjukkan kamu di sini. Maksudnya gini ya, maksud Anda cuma dia Hua. Bisa merujuk kepada Hua Yesus. Dia Yesus. Dia malaikat. Dia iblis. Gini loh maksudnya tuh, maksud Anda mau menyatakan bahwa yang benar itu Tuhannya orang Yahudi kan? Jadi kan itu maksudnya kan? Berarti makanya Yahudi ini kenapa selalu luar biasa gitu kan? Tuhan yang benar dan Yesus pencipta langit dan bumi. Iya. Karena Anda kan bilang tadi ya tidak mampu. Berarti kan kejadian kita pembuka sama-sama di Yohanes kita pembuka. Situ Allah berfirman. Allah yang menjadi Yahudi, Allah Tuhan Yahudi ya, bukan Allah SPT ya. Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi. Bukan, iya, nggak apa-apa. Saya ikutin aja Anda, saya ikutin. Tapi berarti kan Anda mau menyatakan bahwa yang benar itu Tuhannya Yahudi kan? Yahweh kan? Betul kan? Bukan Allah SLT loh. Iya, Anda mengaku itu kan dengan menyatakan ini? Itu maksud Anda kan? Rodrigo, Tuhannya orang Yahudi itu anak Maria atau bukan? Kamu kemana-mana kamu ini? Enggak, kan tadi dia bilang. Enggak jawab saya, Tuhannya orang Yahudi itu anak Maria bukan? Ya, Anda kan terserah lah mau ya, bilang kalau sudah iya, diam, jangan ngoceh orang lagi dialog, jangan kau membawa doa gereja karena Tuhannya orang Bani Israel saat ini bukan anak orang. Supaya kita jelas diskusi ini. Kan nah, Anda coba kasih jelas sama kami, Tuhannya orang Yahudi itu anak Maria bukan? Jawab. Gini. Jadi Anda kan hanya mau menyatakan bahwa Tuhannya Yahudi itu yang benar kan? Itu kan? Ya. Yahudi itu kan tidak ada yang kami bilang di sini Tuhannya Yahudi itu benar. Kami tanya Tuhannya Yahudi itu anak Maria bukan? Jawab. Perjanjian lama itu mengacu ke Yahweh Tuhannya Yahudi. Jadi sekarang ada sudah baru Tuhannya orang Yahudi adalah anak Maria. Jawab. Bukan, saya tanya sama Anda. Kalau bukan jangan kau ngoceh, dengar orang dialog dulu. Kau biasakan beradab. Saya tidak ngomong. Saya kasih tahu Anda, kalau Tuhannya para nabi, jangankan orang Bani Israel. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Orang Yahudi la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah itu enggak dikenal. Jadi kepunyaan Allah, tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Dia. Perang tuh Allah kau mute, karena kau akan bawa belur. Anda bisa tahu sendiri siapa yang benar.
Jadi Tidak kalau ada Anda Tuhan mau yang lain selain enggak, dari Dia lucu yang Anda menguasai membawa langit apa yang ini, di bumi, apa yang di langit, tidak merasa tidur dan tidak bahwa mengantuk. Yahweh itu Tuhan yang benar, tapi Tidak lucunya merasa- Yahweh itu merasa Tuhannya orang keberatan Yahudi, melihara bukan orang keduanya. SWT. Salah Sekarang jangan alamat kau banyak Anda. ngoceh. Saya tanya ulang 5 kali saja ya. Itu logik banget loh. Siapakah Logik banget. Tuhan Kristen? Coba. Logik banget. Anda itu mau bawa bahwa Tuhannya Yahweh Kedua. yang benar. 2 kali saya tanya bukan nih. Allah SWT kan ya. Apakah Kan itu orang kan. Yahudi Anda kan menuhankan selalu anak membahas. Maria? Ini loh. Iya. Kita anggap aja benar. Kita anggap Apakah orang Yahudi bertuhankan Kita anak anggap- Maria? Ini loh, kita anggap saja premis Anda benar. Tapi kan 4. berarti kalau Anda itu setuju, Apakah orang berarti Yahudi yang benar bertuhankan itu anak Maria? Tuhannya orang Yahudi Yahweh. 5. Kan bukan Allah SWT. Setelah tamat Original teks Itu loh. di Blosmo itu ada kata Allah. Apa? Ada nama Allah sejak Ya kapan? memang bukan Allah. Allah itu kan Tuhan nanti Anda. dulu Bang, jangan kemana-mana. Coba fokuskan kepada satu-satu aja dulu. Betul, Coba. setuju kita. Dari mana Seandainya kan ambil nama Allah? seandainya terjemahan lain itu Nah, tidak mengundang kalau kata tahu Allah, dulu. saya setuju. Itu menjadi Yahweh Tidak saja. usah kau terjemah. Jadi Anda kan Indah, Anda sekarang kan mau tolonglah. Begini loh teman-teman Muslim. Kalau ada satu Nama orang Allah itu Islam dari yang lagi mana? berargumentasi, jangan disanggah, dipotong. Enggak. Karena itu nanti mereka bilang kamu ini kemana-mana. Jangan biasakan Enggak gitu. Sekarang saya cuma tanya, Nggak apakah usah dimulai, Tuhannya kita orang letakkan Yahudi semua sekarang pada- adalah anak Maria? kita Itu aja letakkan. jawab. Enggak. Karena kalau dalam Islam sudah saya jelaskan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, di situ ayatnya. Sorry, Tuhannya Yahudi bukan Allah. Kenapa Anda ngaji-ngaji? Nah, saya kasih tahu Itu Anda. loh. Sebab kamu bilang Apa? bukannya Allah, kenapa kamunya Bukan. anak Maria? Sebab ajaran gereja. Padahal itu tidak pernah kau jawab. Siapa Nggak Tuhannya nyambung orang gitu Yahudi loh. sekarang? Nggak Apakah anak nyambung. Maria? Rodrigo, Tuhannya orang Bani Israel sekarang. Kamu Setelah makin ada orang-orang membenarkan Roma bahwa Yahudi membuat itu Tuhan-Tuhan benar. baru, Kamu apakah tuh anak nggak Maria nyambung. Tuhannya? Kalau kamu mau sandingkan, Tidak nyambung, kamu kan? nyatakan Allah Memang itu kamu Tuhan yang lucu benar. sebagai manusia. Sebab Jadi, apa kau ditanya jangan apa? kamu ambil Kau dari ngoceh perjanjian apa? lama. Kalau perjanjian lama Bung, menyatakan Tuh Yahweh itu Perjanjian Tuhan lama yang tidak benar. ada juga Tuhannya anak Enggak. orang. Perjanjian Lucu baru juga loh. orang Yahudi tidak Begini loh. menuhankan anak Maria. Jawab loh. Apakah Tuhannya orang Bani Israel setelah ada buku dari Romawi adalah Saya anak Maria ikutin. sekarang? Jawab. Enggak, saya ikutin. Iya, berarti kan maksud kamu bahwa orang Tidak Yahudi iya benar, atau kan? tidak. Tuhannya. Tetapi Allahmu kan tidak. Kalau kamu menyatakan dia benar, berarti Allah Saya sudah salah. kasih Anda dalil. Iya, Sekarang saya kalau setuju mau aja. dalil, kenapa saya tidak minta Enggak. Yesus bilang dia Tuhannya para Begini, nabi? begini. Karena itu Begini, memang tidak ada. Apakah Tuhannya Bani Israel sekarang setelah ada buku-buku dari Yunani Enggak, adalah kita anak ikutin Maria? saja. Kita ikutin saja. Kamu kan nggak nganggap Yesus Tuhan. Kita ikutin. Berarti kamu Nah, mau makanya mengatakan jawab. bahwa yang benar itu, yang benar itu Yahweh, Tuhannya Yahudi. Oh kan? Yahweh, Sebagai oh Tuhan, Yahweh, ya, Tuhan kamu ya. Yahweh. Jadi Bukan, anak kamu Maria kan- itu apakah Yahweh? Iya, kamu mau bilang Tuhan saya Yahweh ya? Nah memang kenapa Tuhan saya bingung? Yahweh. Enggak Anak bingung. Maria itu apakah Yahweh? Tapi berarti dengan premis itu kamu mau membenarkan bahwa Yahudi yang benar. Bukan Hah? Allah loh. Iya, Yahudi yang benar kan? Itu Sekarang premis kamu jangan dengan kau bilang mengatakan orang itu. Yahudi yang benar. Orang Yahudi itu meludahi orang-orang Kristen. Nggak Yang saya apa-apa, tanya, Kita apakah setuju Yesus itu aja. Yahweh? Nggak apa-apa, kita setuju aja Yahudi yang benar berarti kan? Kita sepakat itu. Nggak benar. Itu Kamu premisnya tidak kalau boleh kamu ngecekkan mengorek perjanjian Rodrigo. lama. Padahal Kamu kalau mau diskusi milih itu, mana? kalau Kamu memang Anda tahu membenarkan. ilmu, Gini, etika gini, ilmu dalam berdiskusi, orang Gini, beradab. lucu kamu itu. Bila Karena kamu punya iman ditanya Islam apa, kau masalahnya. jawab apa loh? Gini. Coba Gini, saya kamu tanya mau- nih. Dijawab Kamu lah mau pakai pilih mana? dalil seperti apa Kamu- yang enggak, disampaikan orang Muslim. Kamu Ah, membenarkan aja. Pakai dalil, Ya? jangan pakai gini loh. Izin Aki ya. Yes, Nah, Dalam silakan. konteks diskusi Isi ini bukan Rodrigo ini suara memang yang kami kemana-mana mau coba dengar. modal liur dia. Coba modal Bukan. ngatur dia ini. Kamu- Jadi gini bang. Si Rodrigo Enggak, Anda pikir ini. pakai logika saja. Anda pikir pakai Sebentar. logika. Anda kan pakai perjanjian Sebentar, lama. sebentar. Diam dulu. Perjanjian diam lama, dulu. Diam dulu. Gue jelasin dikit supaya otakmu nalar. Pemahaman tentang konsep ketuhanan di zamannya berbeda. Di zaman Taurat dikatakan YHWH, Yahweh, Elohim. Di zaman Yesus dikatakan Bapa. Di zaman Al-Quran dikatakan apa? Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita kaji. Salah, mohon maaf. Sebentar Sekarang dulu. perang Arab Gue izin Israel dong. itu terjadi Kemudian, karena dua keyakinan di yang zaman berbeda. Yahudi, apakah Mohon Tuhannya maaf, nggak bisa. apakah Itu Tuhannya punya realitas. nggak Realitas ada? tuh loh. Jadi nggak usah Hanya diklaim-klaim. Tuhanmu saja Kamu yang harus punya bangga anak. dengan tua. Kamu harus bangga dengan Allah SWT-mu sendiri. Itu. Jangan Jadi jangan kau kemana-mana. lucu, karena Modal sekarang congor aja. Karena Sok-sokan. sekarang Ya ada ilmu bukan. cuman besar-besaran. Begini loh, kamu itu logik aja. Kamu kok kenapa bisa? Apa yang mau bisa-bisanya? dilogikin? Enggak. Yahudi tidak mengenal Kamu Tuhannya kan punya anak. klaim-klaim. Islam tidak Kamu mengenal klaim Tuhannya punya anak. bahwa Yahweh itu Allah Yahudi dan SWT. Islam sama-sama Salah. Tuhannya Esa. Kamu Hanya Tuhannya Kristen yang punya anak. Apa yang logik? Yang kagak logik kamu.
Nggak usah kau ngarahin otak-otak kami kemana. Dari tadi kau bosan dengan kau ngomong. Itu kan Satu pun berarti dari mulutmu keluar dalil. Allah Coba. SWT kalah sama Coba kau Yahweh. tanya di Matius 7, 21, Itu 23 apa yang berbeda, katakan Pak. Yesus di Jadi, situ. Yesus iya, berkata, Kita tidak setiap okekan orang saja. yang menyebut aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, berarti kamu mau bilang bahwa Tetapi mereka Yahweh benar kan? yang menyebut Bukan Yesus kan? mengikuti perintah Bapa yang ada di sorga. Yang Bapak Dua yang di tiganya surga apa? itu Jawaban Yahweh. dua tiganya itu. Bapak yang Yahweh yang di Tidak surga semua Israel. orang yang bernubuat Bukan atas Allah namaku Setuju menyebut aja, setuju Yahweh. mengusir setan Ya. atas namaku, pada Betul. waktu itu akan datang kepada mereka Ya. dan berkata, "Nyalah kau, Oke. kalian pembuat kejahatan." Kita ikuti Sekarang logikmu. kita kunci Iya. dulu bentar. Iya. Berarti Radigo, yang benar sekarang kan? yang menyebut Kamu Yesus bilang, itu Tuhan siapa? Yang menyebut Tuhan kamu- itu siapa? kita ikutin Yang saja. menyebut Tuhan itu siapa? Kau jawab dulu. Kita Jangan ikutin. mana-mana. Berarti Tuhan itu Kau yang benar jawab dulu. adalah Yahweh Yang menyebut Yesus itu Tuhan siapa? Tuhannya Israel. Kalau Kok kamu diskusi siapa hanya yang menyebut itu comor Tuhan? ini, nauzubillah. sekarang Nauzubillah enggak. min zalik. Kamu logik aja Ini gitu kan loh. nggak ada Oh, Lucu kalau mau kamu. pakai Begini, logik begini. akal, kalau mau Begini. logik akal, tidak mungkin Ya. Tuhan semesta alam dilahirkan dan netek sama ciptaannya. Itu aja kamu tidak boleh Iya. bedakan. Yang mana manusia, mana Tuhan Betul itu aja, sejak kau tidak Bukan. Yang dilogikkan. paling logik akal. Jadi tidak bagaimana mungkin. kau mau berlogik akal Paling di logik sini? akal nih, paling logik akal. Paling logik akal. Tidak mungkin Tuhan itu tidak eksis. Buktikan sama saya Tuhan Allah SWT mu eksis. Oke, Saya jadi mualaf. baik, baik, baik. Buktikan. Ya, Baik. terima kasih. Yesus Dosa mengatakan di Yohanes 5:37, biar Bapa kita yang begitu. mengutus aku, kamu tidak pernah mendengar Itu suaranya, bukan rupanya pun Allah tidak pernah SWT, kamu lihat. Lai. Jadi Bukan jangan Allah SWT. katakan, Yesus tidak berkata toh bahwa Bapak tidak bisa dilihat, tidak bisa dengar. Bapak, kamu Nah, di kan dalam manggil 1 Korintus Bapak. Timotius Kamu kan 1:17, manggil Bapak, itu bukan kau bertanya Tuhanmu. kan? Kau bertanya, saya menjawab. Iya, itu Karena kan bukan tidak Bapak, mungkin ngapain saya kamu bertanya wakili sesuatu orang yang tidak mungkin Yahudi? kau boleh jawab. Maka biar saya Kamu jawab dulu apa yang wakili kau orang tanya. Islam. Kau Kenapa tanya kamu toh wakili kenapa orang Allah tidak Yahudi? eksis. Maka saya Yang jawab bisa dengan ngomong dalil. begitu itu orang Yahudi karena dia percaya Bapa itu adalah Apa? Yahweh. Itu yang bisa ngomong begitu tuh kepada saya. Iya, itu orang persoalannya sekarang tidak usah ke kemana-mana Lucu, sudah Anda- karena itu Anda bukan kan- anak Maria. Yahudi. Anda misalnya ada Tuhan orang yang para nabi ateis bukan gitu. anak Anda orang. mempertanyakan Nah, padahal Anda sekarang kau Islam. bertanya tuh Anda kenapa Allah mempertanyakan tidak secara ateis eksis. kenapa Tuhan itu Saya ada? jawab Iya. Anda, Ah, Rodrigo, ya, kalau hanya mencongor-congor dalam diskusi, maka bukan itu bukan bukti. manfaat ilmu. Kalau Ya, kau saya bertanya, tanya, maka manfaat saya ilmu jawab paling dengan sederhana. dalil. Sepatutnya kalau kau memang seorang Kristen, kau Gini, tangkap, kau catat Gini, itu loh. gini loh. Apa pernah kau buktikan Allah mau Kau eksis? sudah bertanya kan, kenapa Allah tidak eksis? Maka saya jawab, jangan pakai congor. Iya, Oke. saya tanya, kau jawab Jadi apa? para nabi Coba. memang tidak ada yang pernah melihat Allah. Buktinya para nabi itu mengatakan dalam Keluaran 33 nomor 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku Jangan karena pakai tidak seorang pun perjanjian yang memandang aku lama. dapat hidup. Jangan pakai perjanjian Saya lama, pakai Bible dulu, nanti saya ke Izin, Al-Quran. Enggak, itu Kalau Tuhannya tidak mau pakai Yahweh. perjanjian lama juga ngasih perjanjian baru kau. Yohanes 5 ayat 37. Enggak usah. Itu kan Bapa saya yang mau mengutus kasih kamu aku Kristen. juga Kenapa memberikan kamu pakai kesaksian perjanjian tentang lama? aku. Pakai Kalian belum Al-Quran. pernah mendengar Kamu tuh suaranya dalilnya dan melihat Al-Quran loh. wajahnya. Kamu itu dalil. Itu perjanjian Kenapa baru malu? Kenapa? Nah, itu perjanjian baru tuh. Tadi Aki Di ngasih Al-Quran. dalil, aku katakan jangan ke perjanjian lama. Sekarang perjanjian baru, Yohanes 5 ayat 37 tuh baca. 1 Timotius Banyak 1 tuh, nomor yang berbeda. 17. Allah yang Esa Kamu tidak itu nampak oleh pakai mata. Al-Quran. Lucu sekali kalau kamu pakai Oke, perjanjian sekarang lama. ke Al-Quran ya. Al-Quran Oke. dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 11. Allah itu laisa kamislihi sayun. Dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah itu, apa itu? Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Wa lam yakullahu kufuwan ahad. Dan tiada sesuatu apapun yang serupa dan setara dengan Dia. Jadi para nabi memang tidak ada yang melihat Allah. Aneh bin Iya. ajaib, tatkala datang Iya. orang-orang Roma membawa kita Belanda, tiba-tiba Tuhan mati oleh manusia. Inilah kamu koclok. Nih loh. Kalau Sekarang kamu menyatakan apakah Yesus Allah tidak berbohong? berwujud, dan itu sama seperti pernyataan Lia. Oke, ketika ada ayat di Bible-mu 1 Timotius 1 nomor 17, Kenapa usah Allah dimut yang lah Esa saya? itu tidak Kalau nampak kamu oleh mata, apakah fair, itu nggak usah bohong? dimut. Dia boleh ngomong gini loh. Kalau misalnya tuh apa Bung, bicaranya apakah sama para dengan nabi kamu? dan perkataan Yesus di Bible-mu bohong? Kenapa? Coba kau bilang, Nggak usah Yesus bawa-bawa pembohong Bible. gitu. Coba. Kalau kamu mau mendukung si Yahweh, bilang aja kamu orang Yahudi Nah, kan gitu. dua-duanya Kan saya kamu pakai enggak, data, kamu Islam. Bung. Nggak usah pakai Sebab data. itulah Gini kalau loh. kau tanya Islam itu pasti Sederhana. berayat. Nah, sekarang kau tanya, Iya. kau jawab coba. Bukti. Apakah Yesus membohong? Buktikan bahwa Dia nggak mau nyebut bahwa Yahweh, Tuhanmu dia itu nyebut eksis. Nggak ada. Loh, Dia para mau nabi debat saja Lah, bilang itu namanya tidak di Eden dilihat, juga bisa apalagi pakai yang sama. Modalnya kenapa apa? kau mau Klaim. membuktikan saya? Modalnya Hah? klaim. Kau pernah ketemu nggak? Kamu pernah Nah, berhubungan? sekarang nggak? Kau apakah pernah Yesus berkomunikasi nggak? berbohong? Nggak ada. Jawab. Izin turun Apa dulu ya modalmu? semua Nggak ada. abang-abangku. Nanti diskusi lagi, saya izin turun dulu ya.
Iya, ini Kristen sejak lari sama modal congor begini, coba. Padahal Enggak. Timosa itu bagus loh. Gini loh, diskusi. gini. Sekarang Tuhan Rodrigo, itu tidak bisa hanya tekstual sekarang apakah dikata Yesus orang. berbohong di dalam Tuhan Yohanes itu kalau dia 5:37? hidup nyata, Bapa yang kamu mengutus terbukti aku, gitu loh. dialah Tidak yang bisa bersaksi imanmu tentang hanya aku, kata kamu orang. tidak pernah mendengar suaranya, Kamu sendiri, rupanya pun tidak pernah saya kamu jadi lihat. mualaf. Ya, iya, Apakah itu itu karena bohong? itu nggak usah pakai itu Tuhan Nah, Yahweh. enggak usah pakai itu, Tuhanmu. berarti imani saja. Kalau enggak usah pakai itu, imani saja, betul. Ya kan? Masalahnya kalau di atas room tidak boleh pakai imani saja. Di sini kita cari ilmu. Sekarang kau sedang membantah ayat Biblemu. Di Biblemu dikatakan Tuhan itu tidak boleh dilihat, tidak boleh dengar. Kau Tapi kalau datang kamu melalui ajaran Romawi. Muslim ketemu Yesus ada jutaan. Kenapa itu bisa terjadi? 0 dengan jutaan. Coba. Oh, Kenapa Muslim bisa ketemu terjadi? Yesus. Masalahnya Yesus ini Tuhan bukan? Iya, Yesus Tuhan dong. Siapa yang bilang dia Bahkan itu Tuhan? ke tempat- Anda yang dia ke bilang tempat- atau Yesus yang bilang? Enggak usah, Anda mau percaya atau Enggak tidak. usah, berarti imani Tetapi saja. kenyataannya, dia lebih Ya kan? perkasa dari Allahmu. Allahmu tidak Apa? pernah. Dia lebih perkasa Enggak, dari yang Allah. Yesus bilang Tuhan, itu Yesus bilang atau Anda bilang? Kenapa kamu selalu pijak-pijak ayat Biblemu? Kenapa? Namanya Lia Eden itu bisa ngomong yang sama. Modalnya klaim bahwa dia Apa yang- Tuhan apa yang yang dia mencipta bilang? alam semesta. Apa yang dia bilang Tuhannya bisa tidak ngomong yang berwujud. sama? Kenapa? Karena dia tidak bisa berbuktikan. Tuhannya tidak bisa Berbukti. dia siapa-siapa. Karena memang Tuhannya tidak eksis, tidak ada. Nah, iya. Itu juga bisa dipakai. Sama Sekarang persis. Yesus bilang, Bahwa aku dia bilang, bersyukur oh, kepadamu ciptaannya itu Bapa, ciptaan Tuhan Tuhan langit saya, dan gitu bumi. loh. Matius 11:25. Itu Yahweh. Lalu siapakah Tuhan itu? Kamu tidak Itu pernah Tuhan mendengar Yahweh, suaranya, Tuhannya rupanya orang tidak pernah Israel. kamu lihat. Yohanes Tuhannya orang 5:37. Israel, Pak. Tuhannya Aneh Israel Anda itu ketemu ini, Musa, ketika ada ajaran ketemu dari Yakub, Romawi, ketemu Ishak, tiba-tiba Anda ketemu datang Abraham, dengan Pak. doktrin Itu bahwa Yesus tercatat adalah di- Tuhan. Itu tercatat di Alkitab. Coba saya tanya. Apa yang tercatat apa? Rodrigo, Tercatat di Alkitab. Rodrigo. Tuhan menampakkan Izin, diri. izin, izin. Tuhan menampakkan Aki. diri. Rodrigo, Abraham, kau nggak ke malu. Ishak, Lu orang ke Kristen itu Isaac. lari gara-gara Enggak usah malu, Supaya Itu supaya kamu masuk logika. Sudah hilang Lucu malunya, kamu. Lucu Malu, kamu kalau kamu mau bahas ini. Jadi gini, kalau Tuhan itu Nggak usah gini, menampakkan itu gua diri Kristen kamu kepada gara-gara kau. enggak usah Nggak ada pakai ilmumu. kata itu kok. Dari tadi tuh Nggak mereka usah. sudah 2 jam loh di sini. Bukan, iya Kami berapa tiba-tiba jam pun naik, mereka langsung karena sudah malu. tahu bahwa mereka sudah bisa terwakili gitu loh. Menghadapi orang kayak gini. Mereka malu, Iya, malu dia- semua Bu- satu-satu. Malu ngapain Nggak malu ada sama ilmumu. kamu? Enggak. Dari tadi tuh ngomong nggak ada Begini dalil yang loh. kau sebutkan. Justru Kamu hanya bukan soal ngomong dengan dalil, narasimu. logik aja. Tanpa Kamu membawa dalil. kamu mau ngangkat-ngangkat soal Pantas, Alkitab. mereka malu loh. Padahal Alkitab itu kamu Jadi mempermasalahkan cuma Yesus aja bukan kebanyakan Tuhan. orang nggak ada ilmunya Padahal itu dia. bercerita tentang Yahweh, Kita Tuhannya orang sendiri. Yahudi. Nggak Yang pernah terjadi bahas sekarang di dunia realitas ini perang antara Nggak ada Arab dan realitasnya. Israel. Itu perang antara realitasnya penganut sekarang Yahweh dan gereja penganut yang Allah dijual SWT. loh. Baik Dari situ di kamu Inggris lihat maupun di biar Eropa. siapa sih Tuhan yang eksis itu, kemana Tuhan berpihak, Tuhan sejati loh. Realitanya bang, banyak gereja yang dijual bang. Itu realita bang. Itu enggak, Di Eropa, Anda silakan aja di Bang. Amerika, Ya Anda kan mau di Belanda, bilang di enggak apa-apa. Inggris, habis. Anda menyerang gereja, tetapi kenyataannya Bukan. Tuhan Yahweh itu lebih perkasa Bukan, daripada itu Allah karena kamu SWT. bikin malu orang Enggak, Kristen. percuma kamu menyerang. Kamu tinggal milih, malu. kamu mau menyerang gereja atau kamu mau menyerang Lanjut tadi, nggak usah pakai kepercayaannya dalil. Raja Israel. Sederhana Ada gitu loh. Allah. Baca Yesaya 57:15. Lucu. Allah Maha Tinggi Maha Suci. Itu Allah bukan Maha Allah Tinggi, Maha SWT. Suci. Allah Maha Bro, Tinggi itu Maha bukan- Suci itu SWT. Subhanahu wa taala Maha Suci Maha Tinggi. Itu Tuhannya. Bibelmu ada Kamu Maha Tinggi Maha klaim-klaim Suci. Bagus. yang Di Bibelmu ada Allah Maha Tinggi Maha Suci. Mau saya kasih lihat? Ayo, kasih besar Ngapain? bos. Kasih besar bos. Kasih besar. Tampol kepalanya. ngapain kau masih Eh, Yesaya? Itu tampar bukan yang Allah kamu. SWT. Allah Kasih lihat kamu ya. Saya kasih lihat kamu ya. Ini di Bibelmu ya. Allah Maha Tinggi Allah- Maha Suci. Buka matamu baik-baik. Allah SWT itu abad ke-7 Baca itu. apa SWT artinya? Jangan Itu kalau kau buka teks aslinya tidak ada kata Allah itu. Itu terjemahan Indonesia. Tahu sedikit dipakai, bro. Kalau suci. Baca. Kalau Anda mau, Ini itu Allah bahasa Maha aslinya Tinggi. tidak ada kata Oh, Allah, Maha itu Tinggi, Maha Adonai, Suci, Elohim Maha Tinggi, atau Suci. Yahweh. Subhanahu Kamu jangan Maha malu. Suci. Ta'ala Maha Tinggi. Ini Maha Tinggi Maha Suci punyamu. Itu bukan Allah Tampol SWT, sama Allah muka SWT. mulut. Tampol Allah sama SWT, muka mulut. Itu kenapa SWT, kamu? SWT. Ini Allah- STW. iya. Kamu punya STW. Kamu, STW kamu tinggi duluan. Ah. Baca. itu bukan tentang Allah SWT, jangan Ini diklaim-klaim. alamat tinggi Masa Maha kamu Suci, mau baca. malu? Kamu tahu artinya Jangan SWT? malu Singkatan lah. dari Subhanahu wa taala. Nggak ada kami Saya dari menyebut tadi kalau bilang, jangan SWT nggak klaim ada. Tuhannya orang, jangan klaim Tuhannya orang. Kamu bertuhan kepada orang. Nggak ada Diri bertuhan atas kepada kepercayaan Dulu, dan Bang imanmu Rahmat, sendiri. dulu. ayat bahwa Gitu, Maria ya. mengatakan aku melahirkan anakku Tuhanku.
Ya, Karena kasih iklan dulu Bang Pendeta Rahmat. pendeta Kristen bukan Tuhan yang kami. suka berdiskusi berarti kan atau untuk kamu bahasa yang lebih serunya membenarkan adalah berdebat, kamu khususnya yang perdebatan masalah ketuhanan. kamu Saya menilai pendeta-pendeta membenarkan Kristen ini tidak pernah menang Ini alias dalam kalah hati bin mencuri. knockout atau KO dalam itu kan istilah klaim tinju saja. Semua jika juga bisa ngomong yang berdiskusi sama, atau klaim. berdebat dengan teolog Klaim Islam. gitu loh. Namun Sebenarnya anehnya bahasa sangat ngotot dan tidak sederhananya, berani mengakui Pendetanya setuju kesalahannya. dong. bagaimana kamu bisa Dan dalam membuktikan pandangan bahwa saya, Tuhanmu itu hal ini maha sebetulnya kuasa, sangat eksis. Nggak pernah ada pun sebetulnya Ini masuk satu ini. hal itu pun. bukan dikarenakan Saya pendeta-pendeta langsung Kristen itu mualaf bodoh. kalau ada Sama satu sekali tidak. saja Melainkan karena muslim yang pernah mengungkapkan ketemu, kebenaran dari kemudian terjemahan kitab yang tidak benar, mengalami, yaitu dari melihat, terjemahan atau punya Yayasan Lembaga pengalaman Alkitab dengan Indonesia OLSPT. yang Kenapa menerjemahkan nama Anda diri bisa Tuhan bersyahadat, yang disembah bersaksi, oleh bangsa Yahudi dan sesembahannya para nabi yang bernama Yahweh telah diterjemahkan menjadi 4, yaitu 2 sebutan dan 2 nama. ada muslim yang Pendeta-pendeta pernah Kristen yang ketemu jika atau berdiskusi punya pengalaman atau dengan untuk Allah? bahasa Nggak yang lebih ada. serunya adalah berdebat, Kenapa bisa khususnya begitu? perdebatan masalah ketuhanan. Karena itu Saya dusta, menilai kebohongan. pendeta-pendeta Kristen tidak pernah menang alias kalah bin knockout atau KO dalam istilah tinju. Ya lanjut. Sakit telingaku kalau hanya main pakai congor di atas. Makanya mereka ini dilawan dengan Iya, SWT. apa? Iya. Subhanahu wa ta'ala maha suci maha tinggi. Di Bible dia ini, apa ini maha tinggi maha suci ini siapa? Banyak Bang Darman. Allah Subhanahu wa taala dalam Bible itu banyak. Ya, ini tamu kita satu lagi nih Pradisya. Selamat malam. Pradisya. Malam Bang, malam. Ya, siap diskusi ya. Santai aja Bang ya. Lanjut kawan. Oke. Ya, Silakan Pradis. Apa yang mau ditanggapi Bang dari diskusi teman-teman tadi? Silakan. ini temanya apa? Yesus dipaksa jadi Tuhan ya. Iya. Siapa yang maksa itu? Karena tidak ada dalam kitabmu Yesus mengaku Tuhan, kok tiba-tiba kalian menjadikan dia Tuhan. Kan Tuhan terpaksa maksudnya. Oh ya, di Alkitab tidak ada Yesus adalah Tuhan. Coba cari satu literasi di mana Yesus mengaku dia Tuhan dan minta disembah. Bukan dari perkataan orang lain ya, dari mulut Yesus ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada enggak literasi menurut Abang, literasi juga di dalam Bible mungkin bahwa yang menyatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan? Ada. Atau Coba Yesus baca bilang begini, Matius aku bukan Tuhan. 7:21. Ada enggak? Matius Ada enggak Yesus 7:21 bilang coba aku kamu bukan baca. Tuhan? Baca Matius 21 ayat 7. Matius 21, Matius 7 ayat 21. apa itu? Bunyinya apa? Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, Oke. tetapi mereka yang menyembah Bapa yang ada di sorga. Yohanes Oke, 17 siap. ayat 3. Sembahlah Bapa yang ada di sorga dan mengenal Yesus Kristus utusan. Oke, makasih ya. Dengan 2 teks itu, dengan percaya diri, Abang berkata bahwa Yesus menyatakan atau ada di dalam Alkitab Bible bahwa Yesus menyatakan aku bukanlah Tuhan. Nah, karena tadi Abang mengejar saya, ada ndak ayat yang mengatakan aku adalah Tuhan? Oh, jadi perlu ayat itu Bang ya? Ternyata kan tidak ada. Kalau ukurannya itu Bang, Paulus juga tidak mengaku bahwa dia bukan Tuhan Bang. Berarti kamu menyembah Paulus karena Paulus mengaku Bapa. Oh, Jadi jangan kalau lari dulu, ukurannya jangan- harus tidak mengaku jangan lari. karena memang Yesus itu adalah Jangan utusan lari. Tuhan Bang. Jangan langsung ke situ dulu, boleh lah. Biar kita tematik, selesai nanti. Ini baru Karena kita enggak, mau ini Paulus. masalahnya ada manfaat yang kamu mau sanggah nih. Kalau ukurannya hanya tidak mengaku Tuhan, Musa dalam Keluaran 7 nomor 1 diangkat menjadi Allah kepada Firaun. Tidak ada Musa bilang aku bukan Tuhan Bang. Bang, Tetapi kenapa Kristen Anda tidak menyembah Musa? Karena Musa tidak dibuat oleh orang-orang Roma, orang-orang Belanda menjadi Tuhan tumbal. Gitu loh. Oke. Jadi kalau nggak apa-apa. diskusi coba yang berwawasan dikit biar kita ada ilmu gitu. Oke, Anda sangat berwawasan, tidak apa-apa. Tapi Bang, saya kejar Anda karena Anda yang memulai, yang berkata, ada ndak pengakuan Yesus bahwa akulah Tuhan. Maka saya kejar yang kau Anda kejar sebelum saya pengakuannya menjawab. bahwa dia bukan Tuhan kan, betul kan? Nah, Indah ada siapa kalau yang begitu, di mana Yesus kemudian adalah Paulus berkata dia bukan Tuhan Bang? Coba saya kejar Yesus juga adalah Anda. Tuhan. Mau bilang Di apa? mana pengakuan Paulus kemudian dia bukan Tuhan? Kalau tidak ternyata kamu menyembah Paulus juga gitu. Sedangkan Nggak ada di perjanjian iman. baru Tidak itu ada di iman 14 surat Kristen itu itu dimonopoli terlalu oleh jauh, Bang. Paulus. Terakhir nanti mau Yudas kah, Musa kah, semua kan adakah dia bilang Tuhan? Tidak usah begitu diskusinya. Iya, makanya kau Anda yang membangun narasi itu, berwawasan. makanya tiada manfaat bagi kami yang betul-betul mencari, tiada manfaat yang Bukan. begitu. Itu namanya ikan gorengan di Oke, sini. balik dulu ke pertanyaan awal ya Bang.
balik ya. Kan abang buat tema di sini Yesus dipaksa jadi Tuhan. Lalu saya tanya, siapa yang mentuhankan? Nah, lalu pertanyaan Anda adalah mana ayat, dalil atau apapun itu yang mengatakan bahwa aku adalah Tuhan, pernyataan Yesus. Nah, saya tanya Anda, ada ndak ayat yang juga Yesus menolak bahwa aku adalah Tuhan? Kan di situnya poin kita. Nah, Paulus juga sama, Bang. Apa kata Paulus kemudian? Apa kata Yesus tentang Paulus? Matius 23 nomor 9. Jangan ada pada kamu siapapun bapak di bumi. Nah, coba kita lihat apa kata Paulus kemudian. Sungguh pun kamu mempunyai banyak bapak, aku dalam Kristus telah menjadi bapakmu. Nah, tidak ada pengakuan dari Paulus bahwa dia bukan Tuhan. Kenapa itu ukurannya yang kau minta? Jadi kalau berarti selama ini kamu sedang menyembah Paulus, Bang ya? Ya ya. Anda sudah langsung gemetar langsung kemana-mana. Nah, begini. Matius Coba kau dengar ya, dengar. Saya mengasih tahu Anda data nih. Kenapa Yesus dipaksa jadi Tuhan? Di dalam Roma 10 nomor 9, sebab jika kau mengaku dengan mulutmu bahwa dia adalah Tuhan, kata Paulus, kamu akan diselamatkan. Jangan karena nanti saya bertanya nih di ujungnya. Di Kisah Para Rasul 2:36, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan menjadi Tuhan. Di dalam Filipi 1 nomor 18, di Filipi 2 nomor 11, dan seluruh lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Pertanyaannya, di mana Yesus memberi mandat kepada Paulus dan Lukas menjadikan dia Tuhan? Coba kau jawab. Jangan pakai congor di sini. Jawab. Udah, yang baik-baik aja, Bang. Baca aja baik-baik sebelum ke Kisah Para Rasul itu kan sudah pasca kenaikan Yesus tidak pakai begitu dan begono, Bang. Yohanes 1:1, Pak. Yohanes harus 1:1 baca. Ini Tuhan tidak mentuhankan Allah Israel, Bapak harus dihukum mati. Oke, saya ikuti dulu yang pertama. Yohanes 1:1 baca. Tidak ada Tuhan Yesus, tidak ada, Pak. Oke, Yohanes 1:1 apa, Pak? Oke. Yohanes 1 nomor 1 itu perkataan Yesus, perkataan Allah atau karangan Yohanes? Coba jawab. Kami tidak seperti konsep Anda. Nah, Yohanes itu saya kasih tahu Anda. Itu, Bang, Yohanes ayat itu dari Konsili Nisia. Itu di mana dibuat Konsili ayat Nisia? itu Yohanes 1 nomor 1, seorang filsafat dari Pelo. Itu bukan perkataan Tuhan, bukan juga perkataan Yesus. Maka kata Yesus kemudian dalam Matius 15 nomor 9, percumalah mereka beribadah kepadaku sementara yang diajarkan adalah perintah manusia. Oke, Bang. Kemana-mana ini kau sedang menyanggah ayat Biblemu sendiri gitu. Enggak. Tadi saya sudah kutip 4 ayat bahwa Yesus dipaksa jadi Tuhan. Sekarang sepatutnya kau menggunakan 5 atau 7 ayat membantah bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Yohanes 13 ayat 13, Bang. Baca aja Yohanes 13. Oke, saya kasih tahu Anda. Yohanes 13:13. Tahun 2000 sebelumnya junjungan, sebelumnya guru, sebelumnya tuan, sebelumnya gueme. Tiba-tiba di tahun 2022 menjadi Tuhan. Nah, kalau dalam Bible Al-Muqaddas, antum tad'unani mu'aliman wa saidan. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Nah, Saidan ini, Said, ini tidak boleh disematkan kepada pencipta. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Muhammad SAW. Bahasa aslinya aja, Pak. Iya kan? Bahasa aslinya. Nah, sekarang di mana kemudian pernyataan dari Yesus bahwa setelah dibabak belur, diludah dan dipukul, aku akan naik menjadi Tuhan. Nah, udah, gini aja, gini. Silakan Anda bernarasi 3 menit, saya baru 3 menit. Silakan aja. Ya, tapi pakai ayat, Bang. Enggak, simpel aja dari saya. Tadi saya sudah kasih ayat. Sekarang coba pakai ayat, Bang. Jangan pakai dogma ya, karena pasti disela kalau dogma. Karena Bible kamu saya yang lebih hafal. Diam ya. Oke. Saya akan 3 menit bicara ya. Kalau Anda nyambung berarti Anda tidak konsisten. Oke, gini. Oke. Apa yang dikatakan di dalam Bang, izin dulu sama hostnya, Bang. Abang jangan ngatur di sini, Bang. Yang punya komal tuh hostnya. Yang berapa menit tanya dulu sama hostnya. Jangan abang ngatur lah. Bagaimana Bang host? Siap Bang host 3 menit? Biar kasih 5 menit kau tapi pakai ayat. Biar kau bilang 1 menit kalau tiada menurut kami loh, menurut Kristen loh, jangan pakai di situ, pakai begitu begini di sini, Bang. Oke, gimana Bang? Karena Bible Anda saya lebih hafal daripada pendeta Anda. Jadi jangan begitu begini karena nanti kamu ditampol sama Bible, gitu loh. Silakan baca Bible itu, silakan. Itu firman Allah. Oke, kau suruh saya bacakan. Oke, kau diam. Saya baca. 3 menit. Kenapa Yesus dipaksa jadi Tuhan? Saya ulang dulu.
Di dalam Roma 14 nomor 9. Untuk sebab itulah dia mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Ini kata Paulus nih. Di Roma 10 nomor 9. Sebab jika kau mengaku dengan mulutmu bahwa dia adalah Tuhan, kamu diselamatkan. Kata Paulus lagi toh. Di dalam Filipi 2 nomor 11. Dan seluruh lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Paulus lagi toh. Di Kisah Para Rasul 2:36, Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan menjadi Tuhan, kata Pak Lukas. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 5:30, juga Yesus dibangkitkan oleh Allah menjadi Tuhan. Sekarang coba kau bantah, di mana Yesus bilang, dia adalah Tuhan yang mati babak belur, diluda-luda, baru menjadi Tuhan. Jawab, tidak pakai begitu-begitu. Oke, diam ya. Oke. Jadi begini. Apa yang dikatakan oleh Abang itu tidak semua pernyataan Yesus. Itu keluar dari konteks Injil-Injil. Itu bukan pernyataan Yesus. Oke ya. Jadi Bung, siapa bilang itu perkataan Yesus? Saya sebutkan namanya loh. Itu kata Paulus, kata Lukas. Oke, yang saya tanya sama Anda, kata Yesusnya di mana? Bahwa dia menjadi Tuhan setelah di babak belur. Silakan. Anda diam, Anda mau diam atau enggak? Pakai ayat. Bagaimana saya mau diam? Karena ini bukan gereja, Bung. Saya sama Bang Mantan Oten ini pernah Kristen, Bung. Selama 22 tahun saya Kristen. Sudah lama saya di dogma di gereja. Jadi kalau kau baca dogma juga di sini, buat apa mau diskusi? Anda tidak pernah jadi Kristen. Tahu Anda Kristen? Oke. Coba sekarang bantah saya, coba. Apa? Gak usah itu Bang Darman. Nanti dorang kemana-mana lagi bilang ke perjanjian lama-lama apa lain. Anda tidak Kristen. Oke. Coba fokus kepada saya dulu. Yesus dipaksa jadi Tuhan. Coba. Bantah saya. Tidak ada itu. Tidak ada. Anda yang coba, mendalilkan, ayatnya, Anda aja yang jawab. Ayat 1 misalnya. Mana ada dipaksa jadi Tuhan? Tidak ada Yesus dipaksa jadi Tuhan. Anda yang buat dalil. Anda lah yang menjelaskan. Jadi yang tadi itu dijadikan Tuhan menjadi Tuhan itu apa itu? Oke. Sudah, saya sekarang jawab ya, biar saya jawab. Sebelum kelahirannya pun, oleh surga melalui malaikat, dia sudah disebutkan sebagai Tuhan. Oke. Itu katamu atau kata Bible? Nggak usah bantah. Macam mana kau bilang nggak usah bantah kalau imani saja? Lukas pasal 2 ayat yang ke-9 10. Udah? Coba kau baca. Di mana di situ Yesus adalah Tuhan, coba. Oke. Kalau ada Anda bisa terima ya, coba. Iya, coba di mana di situ Yesus adalah Tuhan dari sononya, coba. Oke, sudah. Oke ya, saya ambil Bible sebentar ya. Oke. Ya, baca aja. Oke. Kalau ada Alkitab Anda di sana silakan. Saya akan baca dari saya di dalam Lukas pasal yang kedua. Ya. Saya baca begini, ayat yang ke-11. Itu lahir Tuhan di kota Daud. Kau bilang dari sana tadi, belum lahir itu. Iya, justru saya bilang sebelum lahir. Hari ini telah, sebelum lahir. Saya kan sudah bilang di sebelum kelahirannya pun Yesus sudah disebut Tuhan. Disebut oleh siapa tuh? Lukas atau Yesus? Bantah-bantahan dulu begitu, Bang. Izinkan saya menjelaskan. Iya, cepat. Oke. Lukas 2 ayat 11. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus juru selamat Tuhan di kota Daud, gitu kan ayatnya kan? Ya kan? Oke. Ya. Oke kan? Betul kan? Kenapa betul Anda tidak bisa nih? diam? Betul tidak nih? Kenapa Anda bisa diam? Oke. Di Lukas 2 nomor 22 Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Itu kenapa? Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Berarti imani saja. Astaga. Justru Anda tidak mengerti konsep ketuhanan Kristen. Loh, kasih paham saya. Yesus dipaksa jadi Tuhan dengan ayat. Oke, ya. Makanya Bang, belajarlah ketika orang lain bicara Anda diam. Iya, tapi jangan pakai gereja Bang di sini. Kami bekas Kristen, jangan kasih tahu kami tentang doktrin. Anda ini belajarlah untuk berdiskusi. Bang Darman, coba ditampilkan Lukas 2 nomor 22 sekali dengan perikopnya, Bang. Oke. Anda Lukas mau bicara 22. Terus lalu saya yang dengarin gimana? Tidak apa-apa, saya minta sama Bang Darman aja tampilkan data. Silakan. Saya mau bicara, Anda tidak kasih kesempatan loh. Aduh. Ya, dengar. Oke. Saya bicara ya. Saya mau diberi kesempatan 3 menit tadi, Anda belum kasih. Ya, silakan cepat. Jangan tidak usah gitu-gitulah. Ya. Anda psikologi komunikasinya kurang bagus ya. Yuk. Nah, jadi gini. Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Sebelum dia lahir pun dia diakui oleh surga. Sehingga kalau dibawakan tema ini, Yesus dipaksa jadi Tuhan, itu salah. Artinya
Di belakang saja sebelum kelahiran dia sudah dijadikan Tuhan, bukan dijadikan Tuhan, dia adalah Tuhan. Nah lalu ketika ada orang di kemudian hari di depan, oh itu karena dipaksa, konsili Nicea memaksa, itu adalah konspirasi. Anda salah. Nah karena di Bible itu sebelum lahir pun dia disebut Tuhan. Anda tidak percaya bahwa Injil Yohanes, Markus, Lukas, Matius itu adalah firman Allah, tapi Anda tetap lari ke situ dan kutip-kutip ke situ. Tapi jelas apa yang dikatakan oleh keempat Injil itu bahwa itu adalah firman Allah. Nah lalu pernyataan Yohanes di dalam Yohanes pasal yang pertama bahwa dia adalah Allah, itu final. Itu final. Jadi Yesus adalah Allah. Jadi sebelum kelahirannya dia bereksistensi, ya dia sudah ada yang membuktikan bahwa dia adalah Allah. Udah itu nanti mutar-mutar pun itu pasti eksigesis gereja aja. Nah sekarang gini. Loh, kalau pakai ayat tidak pernah Yesus bilang bapaknya lebih besar daripada dia. Yohanes 10:29. Kalau pakai ayat apa? Di mana itu tertulis? Yohanes 10:29, Yohanes 12:49. Bapak yang mengutus aku dia lebih besar daripada aku dan siapapun. Oke, sudah. Kenapa? Saya jelaskan, Bang. Ya, saya jelaskan. Loh, macam mana kau menjelaskan yang sudah bahasa Melayu? Memang kau orang putih kau? Guys. Memang kau ini orang Belanda atau? Diam. Oh, diam saja. Kau suruh saya mendengar dogma begitu? Hah? Bang. Kau suruh saya mendengar dogma gereja. Abang ini kan sekali lagi. Dengar ya, ini bagian saya. Ini tadi, Bung, saya bantah dulu. Kau bilang tadi dari sana Tuhan. Di sini ternyata Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Bagaimana itu? Oke, bagus. Pertanyaan itu bagus. Ketika genap waktu pentahiran, menurut Taurat Musa, mereka membawa dia. Siapa dia ini? Tadi Yesus. Kayu salib untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, coba. Abang ini. Berapa Tuhannya? Abang bertanya, saya jawab, abang diam ya. Oke, boleh ya? Oke, jadi konsep ketuhanannya Kristen itu Tritunggal. Nah, jangan pakai Kristen. Saya sudah bilang, pakai kitabmu Bible. Jangan pakai Kristen. Mau Kristen tadi saya sudah pakai ayat-ayat di Bible bahwa Yesus dipaksa jadi Tuhan oleh Paulus dan Lukas. Sekarang kau sedang membantah ayat-ayat itu. Dengar dulu sebentar. Kau tolong bantah ayat itu dengan perkataan Yesus pula yang kau tuhankan melalui babak belur. Dihinakan itu baru menjadi Tuhan, dikutuk di salib itu. Coba. Dari Yesus sendiri menjadikan dia Tuhan. Di mana ayatnya? Silakan. Tidak, yang menjadikan Tuhan tidak ada orang Kristen. Hah? Diketawain Anda ini, diketawain orang Kristen. Oh, Anda. Tidak ada. Jadi kamu pernah baca Kisah Para Rasul 2:36 tadi? Kau pernah baca atau diketikin saja? Pantasan sudah berbau ketek. Saya akan jelaskan itu. Kan saya tadi sudah bilang. Saya akan jelaskan itu, tapi mengerti dulu di dalam konsep Injil-Injil. Iya. Paham tidak kalimat saya? Konsep Injil-Injil di mana Injil-Injil? Mana-mana ini orang kalau ngidul nih. Aduh. Anda tidak mengerti kitab Injil ya? Anda tidak mengerti kitab Injil? Anda tidak mengerti kitab Injil? Saya tanya, kapan itu berbunyi Injil? Kapan? Kalau kau tahu. Anda sudah lari kemana-mana. Nah, makanya jangan kemana-mana. Jangan ke Injil. Itu karangan Yohanes, karangan Matius, Paulus, Lukas, dan Markus. Jangan kau bilang Injil. Tapi Anda masuk ke situ mengais-ngais ya. Anda coba, kau sekarang kasih tahu aku bantah ini ya. Kasihan lu. Di satu sisi Anda bantah, tapi di satu sisi bahwa Anda Yesus dipaksa jadi Tuhan. Anda lama-lama di apa ya? Loh, kenapa kau jadi marah sama saya? Saya tadi mau ngasih tahu ayat. Kenapa kau marah sama ayat? Lucu aja. Saya ketawa. Memang kau lucu, Bung. Perilaku Anda itu ketakutan. Dan seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat ini, Bung, seperti membuat kopi, membuat roti, begitu. Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Kalau menjadi itu sesuatu yang berpindah bentuk, berubah wajah, begitu. Nah sekarang kau bantah, di mana Yesus bilang, setelah babak belur, wahai Kristen yang makan babi, setelah aku dikutuk di salib, aku menjadi Tuhan lah. Cepat. Lalu saya tanya, ada ndak Yesus menolak bahwa dia adalah Tuhan? Cepat. Mau ayatnya? Guru yang baik, perbuatan apakah yang harus kami lakukan agar kami peroleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Mana? Mengapa kau katakan aku baik? Tiada yang lebih baik hanya Allah saja. Nah inilah susahnya kamu. Kamu dikasih ayat, kau ngoceh, lalu kamu pura-pura tidak dengar. Mana ayatmu, Bang? Sekarang mana ayat yang mengatakan bahwa
Yesus berkata, aku bukan Tuhan. Mana ayatnya coba? Oke. Ayat 21, Matius 7:21, Yesus menyangkal sebagai Tuhan. Itu salah. Anda salah memahami. Apa salah? Itu tertulis. Masalah Bible ini yang lain. Coba buka Matius 21. Saya ngasih kesempatan dulu teman-teman yang lain ya. Cepat. Apa yang kau cari? Apa maksudmu di ayat 7, Matius 7:21 itu kau katakan itu tidak begitu. Apa pengertianmu tentang dalil itu? Silakan. Mana yang mana, Bang? Matius 7:21. Oke, silakan buka ayatnya di depan itu. Anda yang mendalilkan. Matius, saya bacain aja. Aku nggak bisa open kamera. Apa yang dikatakan di situ? Tidak semua orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan yang dapat masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang mengikuti perintah Bapa yang ada di sorga. Anda minta penolakan dan Yesus sudah menolak, bukan dia Tuhan di situ. Silakan. Apa maksud ayat itu? Mari kita baca baik-baik ayat 21 ya. Begini ya. Tolong dilihat baik-baik. Oh itu ada. Yuk, silakan dibantu saya kalau bisa. Ya. Matius pasal 7 ayat 21. Jangan dulu Bang Silibes. Jangan kemana-mana dulu Bang. Jangan tampilkan yang apa-apa dulu kalau ada yang dialog. Nanti tidak terarah mereka. Mereka itu kebiasaan. Nanti membaca yang begini ditanggapi yang apa yang di layar. Itulah kalau oten. Tidak apa-apa. Tutup aja dulu. Enggak Bang. Saya tidak ngaruh kalau memang dia jujur, dia tanggapi yang sesuai katanya tadi. Dia tanggapi aja. Tidak apa-apa kita tampilin Bang. Matius 21 itu betul. Baca aja Matius 7:21. Coba apa tanggapanmu di Matius 7:21? Nah, gitu loh Bang. Ya. Oke ya. Dan saya bisa memahami ya Bang ini kan, karena kan saya tanya mana dalilnya atau ayat yang menyatakan bahwa Yesus menyangkali atau menyebut aku bukan Tuhan kan itu. Dan Matius 7:21 tadi saya sudah baca Yesus menyangkal sebagai Tuhan. Saya justru mau menjelaskan pernyataan Allah. Ya jelasin lah.